jelaskan. Jadi sakaratul maut itu, mabuknya mati itu sebenarnya ketersangkutan hati kita itulah penyebabnya. Kenapa? Karena apa yang kita tanam selagi hidup, selagi kita masih sehat, akan terbawa-bawa sampai mati. Khawatirnya seperti itu. Kalau yang kita idam-idamkan surga aja, ya, begitu di perjalanan ada orang yang ngajak ke sini, Pak, ini surga yang Bapak cari. Masuk ke situ, rupanya hanya sekedar bayangan, kahyangan, bukan surga. Ya. Kalau bahasa Lampungnya halinu, atau disebut apa namanya, bayangan lah itu. Ya, bukan sebenarnya. Kalau yang kita idam-idamkan mau dapat bidadari aja, nah, karena di dunia ini susah benar. Di sana kan banyak cantik-cantik lagi, gratis lagi. Kalau yang diidam-idamkan bidadari khawatir di perjalanan banyak apa namanya perempuan-perempuan cantik itu yang ngajak, sini Pak, kami bidadari yang Bapak cari katanya, kami siap melayani Bapak. Masuk kelompok itu udah tergelincir jadi kuntilanak. Nggak sampai sama Allah enggak. Tapi kalau yang kita tanamkan, ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju, apapun ajakan nggak akan kita terima lagi. Saya nggak kepingin itu, yang kepingin ya Allah. Saya ingin ketemu Allah, saya ingin menuju Allah, jalan terus. Tidak terpengaruh lagi. Nah, maka sering saya katakan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi itu bukan lagu wajib, ya. Tapi komitmen kita dari dunia hingga akhirat. Dan itu terpraktekkan selama hidup kita. Ya, bohong kita ngomong ilahi anta maksudi, tapi dalam prakteknya tidak seperti itu. Gitu. Ya. Setiap kita berbuat, misalnya biarlah melanggar aturan, yang penting mendapat, katanya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama, kita tahu alamat. Kemana alamat yang kita tuju, kembalilah kita kepada Allah. Cuman ketika kita bicara kembali kepada Allah, bayangan kita itu mati itulah. Ya. Padahal sebenarnya orang mati itu belum tentu kembali ke Allah. Banyak yang nggak nyampai. Nah, yang kembali ke Allah itu justru kita sebelum kita mati. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin kembali ke Allah, usahakan sebelum ajal kita tiba, sebelum kematian itu datang. Makanya ada warning dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Mati itu kan ajal, ya, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau sampai ajal tiba kita tidak kembali ke Allah, alamat sampai akhirat gak bakal balik. Nah, maka kalau kita kepingin kembali ke Allah, usahakan sekarang, ya, jangan nunggu mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ajalmu tiba kamu belum selamat pulang ke Allah. Nah, ini yang kita usahakan terus, kita usaha kita dalam beramal. Jadi ada dua Bapak Ibu usaha kita untuk mencapai itu. Yang pertama usaha dalam bentuk amaliyah, yang kedua usaha dalam bentuk ilmiah. Ya. Dalam bentuk amaliyah misalnya zikir. Kenapa kita harus biasakan lidah kita berzikir dengan mengucap kalimat la ilaha illallah? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, maka kalau sudah terbiasa lidah kita ini menyebut la ilaha illallah, insya Allah akan meninggal pun dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman kita lihat kehidupan anak manusia ini banyak juga belum waktunya meninggal sudah nggak bisa ngomong lagi, kena stroke. Lidah sudah keluh duluan.
Nah, kalau ini sudah terkunci, lidah sudah nggak mampu ngomong lagi, hilanglah alat satu. Kalau sudah ini hilang, nggak bisa ngomong lagi, mana lagi alat yang bisa kita gunakan? Hati. Maka kita biasakan zikir dalam hati. Yang dalam bahasa tasawuf, dalam bahasa tarekat ini disebut zikir khafi. Nah, kita biasakan hati kita itu dengan zikir. Kalau selama hidup kita nggak pernah belajar bagaimana cara hati berzikir, tidak pernah dilatih bagaimana cara hati kita zikir, akan kebingungan sendiri. Menyeberang di lautan lepas, nggak ada pegangan, kelelap itulah. Makanya ada jamaah yang ngomong ke saya, Buya, katanya ada orang yang nggak senang sama zikir, membid'ahkan zikir. Ada, kalau belajar zikir nanti gila, katanya dia mencaci maki zikir. Saya bilang ya biarin aja, mumpung dia masih hidup. Nanti kalau sudah mau meninggal, baru dia tahu pentingnya zikir itu. Zikir ini kan kebutuhan kita, bukan kewajiban. Maka sudah saya katakan, zikir ini bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Nah, yang merasa butuh pasti akan nyari ya, untuk belajar zikir. Yang merasa butuh pasti akan mengamalkan. Kenapa enggak ada orang enggak mau mengamalkan, ada orang enggak mau belajar? Karena dia enggak merasa butuh. Nah, kalau sudah tidak merasa butuh, padahal itu sangat dibutuhkan, ini artinya jalan sudah tertutup. Kalau jalan sudah tertutup, kita nggak dapat pegangan. Kalau sudah nggak dapat pegangan, berlayar di lautan lepas tidak ada pegangan, minta tolong sama siapa? Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ingat pada satu saat nanti, hartamu, anakmu, istrimu, suamimu nggak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah. Tak tersangkut lagi di hati kita ini yang lain. Di hati ini yang ada hanya Allah. Tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan makhluk, enggak. Tersangkutnya hanya ke Allah saja. Cuma itu yang paling sulit, Bapak Ibu. Melepas sangkutan itu yang paling sulit. Walaupun kita sudah tahu informasinya seperti itu, tapi untuk kita lepaskan sulit sekali. Ya. Hanya bisa dengan rahmat Allah. Maka kita minta ridhonya. Maka minta kepada Allah supaya ditunjukkan oleh Allah. Nah, supaya lepas ya. Maksudnya melepaskan. Jadi sakaratul maut itu, mabuknya mati itu sebenarnya ketersangkutan hati kita itulah penyebabnya. Takut mau mati. Kenapa takut mati? Karena istri masih muda, nanti nikah lagi dia, tersangkut. Takut betul kita mati. Kenapa? Duitnya banyak tersimpan di bank. Siapa yang belanjakan nanti? Dipoya-poyakan orang yang masih hidup. Tersangkut hati karena rumahnya bagus, nanti ditinggal. Jadi tersangkut. Ini yang paling sulit, Bapak Ibu.